Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Sujono dan kedua narasumber saya ada Andri. Bung Andri dengan Moses. Bung Borjes. Begini, kali ini kita akan membahas tentang perangkat budaya konteks Manggarai, yaitu bilis. Bilis ini adalah sesuatu yang harus dibayarkan ke pihak perempuan. Bagaimana tanggapan Bung Andre? Nah, begini ya Bung Bilis ya. sendiri. Sebelum kita kaji lebih dalam, kita harus perlu ketahui belis ini juga kan merupakan salah satu warisan dari leluhur kita. Oke, kita hargai itu. Tapi prinsipnya segala sesuatu itu harus pas pada porsinya. Begini Bung, belis ini kan dia ini semacam hanya kalangan atas saja yang bisa mengistimewakan belis itu sendiri. Sedangkan pada kalangan bawah, belis itu tidak betul menerapkan budaya dari nenek leluhur itu sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ke Bung Afri dulu. Gimana Bung Afri mengenai masalah bilis ini sendiri? Kalau mengenai belis, belis terutama di Manggarai, yang ada di Manggarai, saya rasa belis yang ada di Manggarai ya memang pas yang namanya belis. Belis itu harus kita bariskan, kita harus ikuti apa kata orang yang terdahulu. Yang namanya orang yang terdahulu ya mereka yang menentukan, mereka yang yang menciptakannya semuanya itu. Iya Bung. Sebelum Bung lanjut, saya ingin yang sebelumnya. Bukankah kemudian bilis ini menjadi sesuatu yang beban di dalam kehidupan bermasyarakat? Apalagi kan bilis konteks Manggarai ini sangat mahal harganya gitu loh. Misalnya, bagaimana seseorang harus membayar dengan kerbau, kemudian kambing, sapi. Ini kan sangat mahal sekali. Bagaimana menurut pandangan Anda untuk mengatasi hal ini? Seharusnya melihat hal seperti ini seharusnya tidak adanya hal pemaksaan, tidak ada hal pemaksaan. Intinya tidak ada pemaksaan ya. Dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Iya Bung. Saya ke Bung Andri dulu. Gimana Bung Andri? Kalau ini saya sangat beban sekali. ya betul sekali Bung. Karena kalau kita prediksi masyarakat di sana itu banyak masyarakat yang hidupnya melarat, terkuras karena gitu ya. budaya itu sendiri, khususnya belis. Contohnya saya, ketika saya mempunyai anak laki-laki menikah dengan anaknya pejabat, itu notabene-nya kan belisnya tinggi karena kasta dan kasta orang tuanya si perempuan ini tinggi. Begitu ya. Artinya Begitu kan juga, Bung. Sistem kasta ini ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, betul sekali Bung, betul sekali. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang berpandangan ataupun ada dari segolongan yang berpandangan kita harus tinggalkan? Bagaimana menurut pandangan Bung? Oh iya, justru saya lebih setuju kalau begitu Bung. Karena prinsipnya kehidupan masyarakat itu akan lebih indah, lebih makmur. Contohnya masyarakat Jawa. Di sini kan belis ini sangat murah sekali ya Bung ya. Kalau kita prediksi, prediksi ya Bung. Tapi kan ini warisan leluhur ya. Iya. Saya ke Bung Afri dulu. Bagaimana Bung Afri? Ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Tapi kan kita tidak bisa meninggalkan warisan leluhur sebagai budaya itu sendiri. Kira-kira bagaimana pandangan solusi dari belis yang sangat mahal di dalam konteks kehidupan masyarakat istiadat itu sendiri? Kalau menurut saya tentang belis yaitu belis yang mahal. Saya rasa kalau mengenai belis yang mahal, saya rasa di sini antara pihak laki-laki dan pihak perempuan harus adanya kesepakatan dalam menentukan belis tersebut. Jika pihak laki-laki tidak mampu membayar belis kepada perempuan yang semahal itu ya, kan tidak mungkin satu keluarga itu akan terpecah yaitu di mana pihak perempuan harus dikembalikan kepada si perempuan harus dikembalikan kepada bapak dan mamanya, terus ya, laki-lakinya kan kalau laki-laki kan ya masih tetap dia punya keluarga ya, kan tidak mungkin kalau mengenai belis yang mahal seperti itu ya berarti harus ada kesepakatan kesepakatan supaya jika keluarga laki-laki tidak mampu terus kita harus runding kepada pihak perempuan gitu. Ya Bung, kita lihat sebelum prosesi penyerahan belis itu ada yang namanya prosesi kalau dalam adat istiadat Manggarai yang biasanya dilakukan adalah namanya Tukem Baru. Bagaimana menurut pandangan Bung Andri mengenai Tukem Baru ini? Betul sekali Bung. Sesuatu yang seperti apa gitu? Jadi dalam sistem ketataan budaya itu sendiri itu kan terstruktur dia Bung. Sebelum memasuki belis itu ada yang dinamakan dengan pongo. Pongo atau Pongo Bung. Itu arti Manggarai itu. Pongo atau ada nama lainnya itu Bung.
atau apa namanya itu, saya lupa ya Bu. Kalau dalam bahasa Manggarainya. Sebelum itu tadi Tukang Baru yang Bung bilang. Tukang Baru. Tukang Baru itu kan di situ nanti ada kesepakatan antara kaum Boe dengan anak Rona. Di mana Boe ini kaum perempuan dan anak Ronanya ini kaum laki-laki. Laki-laki ya. Berarti Boe ini dari kaum laki-laki, dari si laki-laki. Dan Inami ini dari perempuan. Ya. Kira-kira apa yang diberikan oleh seorang laki-laki yang tentunya harus membayar sesuatu ketika ada prosesi Tukang Baru itu? Oh ya, apa begini yang Bu. harus dibawa? Sebenarnya di dalam pongo tersebut itu hanya perjanjian saja ya Bu. Iya. Itu di situ boleh dikatakan tidak bersifat paksa, tidak bersifat harga mati. Tidak ada kan hanya ada kesepakatan, materi yang diberikan seperti itu. Tidak ada. Di situ hanya membicarakan selanjutnya ke tahap lilis tersebut. Ya, sebelum ke tahap lilis kan sebelumnya ada yang dinamakan pongo tersebut tadi. Terus di dalam di dalam pongo tersebut di situ ada kesepakatan antara kaum anak Rona dengan anak Bina. Sebelum mereka memasuki acara inti yang dikatakan belis tersebut, disinilah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Contohnya membawa 1 juta dengan 2 ekor kerbau. Itu kan perjanjian awal sebelum masuk ke belis. Begitu Bu. Itu menjadi aturan yang mengikat di dalam keseluruhan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat. Ya, itu berlaku untuk seluruh Manggarai Bu. Soalnya begini Bung, kita dengar dari masyarakat Manggarai kan dibagi dalam 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Manggarai Tengah, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Nah, menurut referensi yang kami dapat bahwa setiap kabupaten ini memiliki sedikit perbedaan dalam proses budayanya. Prosesi masalah yang berkaitan dengan bilis. Katakan seperti ini. Di Manggarai Barat kita kenal yang namanya Tukang Baru. Tukang Baru atau yang disebut juga di Manggarai Tengah itu ada Pongo. Ya. Ini kan ada yang namanya sebagai dalam proses ada yang tuak. Tuak yang dibawa ketika si laki-laki masuk ke dalam rumah perempuan. Ya, betul sekali Bu. Sebagai pembawa menyampaikan hasrat mereka untuk meminang si perempuan. Ya, betul sekali Bu. Dari perempuan itu sendiri. Bagaimana menurut tanggapan Bung Andre sendiri? Ya, memang seperti itu, benar. Memang setiap ras di sana itu kan punya budaya tersendiri, tapi tujuannya sama ya Bung. Tapi kalau berbicara tentang belis, dan sebelum masuk belis kan ada yang dinamakan Tukang Baru dengan Pongo. Kalau saya ini kan di Manggarai Tengah, Bungnya ini Manggarai Barat ya Bung ya. Kami di atas ini berdominan pakai kata Pongo. Begitu Bung ya. Tidak Bung, soalnya yang saya lihat sebagian besar dari kehidupan bermasyarakat ini banyak yang mengeluh tentang hal masalah bilis ini sendiri. Begitu susah dari kaum pria atau anak Rona atau dari Boe ini memberikan bilis kepada si perempuan. Apalagi misalnya perempuannya itu sekolah dan sekolahnya kayak misalnya perawat, dokter, kelas-kelas perawat sama dokter, itu sangat mahal sekali membayar. Bagaimana bertanggapan Bung Andre sendiri? Kembali kepada yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan tergantung kedudukan hasta dan kasta orang tua. Contohnya saya punya anak perawat, terus Bung ini petani, contoh nih Bung ya. Terus Bung punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Terus Bung ini anaknya Bung nikah dan anaknya saya. Di situ kan pasti ada harga mati, artinya unsur paksaan. Karena hasta dan kasta saya itu orang tinggi. Berarti itu sama halnya dengan konteks Jawa ataupun klaim yang diklaim oleh orang-orang Jawa, yaitu di dalam mencari jodoh itu ada 3, bebet, bobot, sama bobot. Bebet, bobot, sama bibit. Ya, betul. Kita mengenal itu. Apakah ada keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Manggarai dengan kehidupan masyarakat Jawa, sehingga klaim-klaim kasta itu masih saja kita temukan di saat zaman yang begitu modern ini? Ya, kalau kita prediksi juga kan, sebelum laki-laki ini melamar si perempuan pasti ada tahap perkenalan. Maka di situ peran dari bibit, bebet, dan bobot tersebut akan berpengaruh. Ketika si laki-laki mau melamar perempuan, di situ kan dia harus tahu bahwa latar belakang saya ini pantas tidak untuk menikahi anaknya om tersebut atau siapa saja. Berkaitan dengan bilis Bung ya. Bilis. Misalnya katakan seperti ini, seorang dokter perempuan dari pihak perempuan. Bung. Nah, kemudian dari laki-laki adalah
petani Iya. dan dia hanya punya titel seorang sarjana pendidikan gitu. Iya. Nah, apa saja materi yang harus diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan? Kalau anaknya petani ya bang ya. Nah, katakan anak petani atau anak seorang guru, Ya. guru PNS begitu. Begini bang, memang tergantung kembali lagi kepada karakter. Nah, Ada yang bersikeras semacam harga mati bahwa anak saya mau beli sekian. Itu tergantung karakter ya bang. nah, Anak saya maunya belis dengan 5 kerbau. Nah, itu beda ya bang, tergantung dari karakter itu sendiri. Tapi kalau orang tua dari si perempuan ini mengerti apa yang dia ketahui latar belakang dari laki-laki ini, tidak akan ada pro dan kontra terhadap anak Rona dan anak Mina tersebut. Nah, saya rasa seperti itu. Oh, dari apa yang dikemukakan oleh Bung Andre sendiri, saya bisa membaca bahwa intinya kondisional dan situasional. Ya, Nah, kondisional situasional yang di dalamnya itu struktur budaya itu bisa diterima oleh masyarakat tergantung cara pandang setiap manusia. keluarga itu Iya, sendiri. betul sekali, Bung. Betul sekali. Bung. Nah, kita harus berakhir, kita harus break dulu. Ya, Bung. Ya. Mungkin ini saja yang menjadi bahan diskusi kita kali ini. Ya, Bung. Kita akan bertemu di minggu depan dengan saya, John dan Bung Ya, terima Andre. kasih, Bung. Ya. Mau